Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kiranya hari ini dan untuk seterusnya, kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memampukan kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik, berlandaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya segala pekerjaan yang baik, yang dikenan oleh Tuhan, pasti berbuah dengan baik. Karena itu kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan segala harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 12 Maret 2024, tertulis dalam kitab Yeremia 22 ayat 29. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. O Tano, Tano, tangihon mahatani Jehovah. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah seruan Yeremia kepada raja-raja Yehuda dan seluruh rakyatnya tentunya. Ini adalah puncak dari kegelisahan Yeremia atas kekerasan hati bangsa itu, atas kejahatan para pemimpin-pemimpin negeri pada waktu itu. Oleh sebab itulah di dalam kasih-Nya, Allah masih memperingatkan bangsa itu melalui Yeremia. Yeremia harus menyampaikan perintah atau firman Tuhan agar mereka berubah. Dalam Yeremia 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-7, kita boleh melihat apa yang terjadi bagi bangsa itu, apa yang telah dilakukan oleh raja-raja pada waktu itu. Ini sungguh-sungguh membuat Allah marah. Tetapi di dalam situasi itu pun Allah masih memberikan kesempatan untuk memperingatkan bangsa itu untuk bertobat. Oleh sebab itulah Yeremia diutus untuk pergi ke istana raja dan mengingatkan mereka di dalam firman Tuhan. Dalam Yeremia 22 ayat 2 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu gerbang ini. Semua pengisi Yehuda, semua yang mendengarkan firman Tuhan harus bertobat. Karena Allah akan menyatakan keadilan-Nya. Karena Allah akan menyatakan kebenaran bagi mereka yang melakukan kejahatan. Pada waktu itu mereka hidup dalam kesemena-menaan terhadap orang miskin, melakukan pemerasan, perampasan hak, menindas, dan juga memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras.
membunuh. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini ditekankan kepada mereka untuk bertobat. Karena jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak berubah, maka hukuman Tuhan akan dijatuhkan atas negeri itu. Dalam Yeremia 22 ayat 5 dikatakan, "Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, berganti-ganti pemimpin Yehuda pada waktu itu. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan penindasan dan hidup dalam kesemena-menaan. Dan tentu mereka tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, di dalam firman Tuhan ini Yeremia merasakan kengerian. Bahwasanya hukuman Tuhan akan dijatuhkan. Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi orang-orang yang tidak adil di dalam kehidupan. Oleh sebab itu Yeremia berteriak agar negeri itu bertobat. Agar raja, pegawai-pegawai negeri, rakyat, dan semua orang yang ada pada waktu itu pun bertobat. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini siapakah negeri itu? Saudara, 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 dan saya juga. Kita semua harus kembali kepada kehendak Tuhan. Terkadang memang tanpa kita sadari, kita mungkin mau berbuat kekerasan, bertindak semena-mena, merendahkan orang lain, mengambil yang bukan menjadi hak kita. Kalau kita mau jujur, tentu firman Tuhan ini adalah juga bagian kita. Ini adalah peringatan untuk kita. Karena jika kita masih terus menikmati kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka samalah seperti Yehuda yang akan diruntuhkan. Kita akan mengalami kehancuran. Kita akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu saudaraku, kita masih diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ikutilah dan lakukanlah. Karena firman Tuhan adalah pelita kehidupan. Firman Tuhan adalah cara kita untuk mendapatkan jalan keselamatan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia yang diberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Teruslah rindu akan firman Tuhan dalam hidupmu. Karena itulah air hidup, roti hidup yang memberikan kekuatan dan tentu memberikan kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati firman-Nya, dan firman Tuhan benar-benar menjadi kebutuhan utama hidup kita. Dan kita mulai menikmati hidup ini di dalam rasa syukur kepada-Nya. Dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatan-Mu dalam hidup kami. Kami sering sekali melukakan hati Tuhan dengan berbagai-bagai keinginan daging kami. Kami sering mengecewakan Tuhan dengan menyakiti orang-orang yang di sekitar kami. Bertindak tidak adil, mengambil yang bukan hak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, berikanlah kami kesempatan untuk dapat melakukan yang lebih baik, sehingga kami layak di hadirat-Mu dan kami layak untuk mendapatkan warisan daripada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk terus melakukan yang baik, yang berkenan kepada-Mu. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah di dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.